Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di era pandemi COVID-19 ini. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali, bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ya teman-teman ya. Hari ini saya Dr. Wahid Asmara dari DRW Skincare ingin sedikit berbagi informasi khususnya untuk keluarga besar DRW Skincare Family. Nah, biasanya saya di DRW Skincare ketemu dengan konsumen atau pasien-pasien yang datang dengan keluhan-keluhan cukup berat. Apa itu? Flek hitam, jerawat yang menahun, semacam itu teman-teman. Saya termasuk yang jarang ketemu konsumen atau pasien dengan datang hanya ingin sekedar perawatan gitu atau sekedar pakai produk gitu. Saya jarang. Biasanya datang ya punya keluhan. Dan mereka yang dengan keluhan-keluhan berat tersebut biasanya juga sudah menggunakan berbagai macam produk. Dan kadang-kadang kalau dengar ceritanya ya agak sedih juga, udah habis biaya sekian-sekian gitu ya. Namun kadang-kadang kita juga harus jujur ya teman-teman ya, bahwa belum tentu juga produk yang mereka pakai itu tidak baik, belum tentu. Tapi kita juga dari diri kita sendiri harus menyadari bahwa memang kasus-kasus flek hitam atau jerawat semacam itu tidak mudah untuk ditangani. Dalam artian harus dengan penanganan yang ekstra sabar dan telaten. Jadi dari konsumen itu harus ditekankan bahwa kasus-kasus semacam itu memang tidak mudah. Kita nggak boleh sombong, wah saya pasti bisa begini, saya pasti bisa buat konsumen seperti ini. Tidak boleh, karena kesembuhan nantinya adalah sepenuhnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan dari sebuah perawatan memanglah membuat wajah kita atau tubuh kita menjadi lebih sehat dan menjadi lebih terawat. Namun untuk mencapai itu semua kita membutuhkan namanya proses, membutuhkan waktu. Tidak bisa perawatan itu langsung diharapkan instan, hasilnya langsung putih, langsung mencuring, jerawat langsung hilang. Tidak bisa ya teman-teman ya. Kalaupun itu yang teman-teman alami, seminggu 2 minggu mengalami perbaikan, ya alhamdulillah, itu menjadi rezeki buat teman-teman. Namun ketika belum mendapatkan hasil yang cepat, ya tentu teman-teman harus banyak bersabar dan lebih telaten dalam menjalani perawatan tersebut. Ya, setuju ya teman-teman ya, banyakin bersabar, telaten, jalani proses, jangan banyak protes. Nah, dalam perawatan itu ada berbagai reaksi yang mungkin akan menimbulkan keluhan-keluhan di awal pemakaian. Nah, biasanya reaksi-reaksi tersebut seringkali kita dengar dengan sebutan reaksi purging. Nah, dia adalah reaksi dari penggunaan skincare yang teman-teman gunakan di rumah. Nah, tapi jangan buru-buru panik. Ketika teman-teman mengalami keluhan seperti itu, kadang-kadang udah buru-buru panik. Aduh, tidak cocok nih. Aduh, tidak bagus nih produknya. Aduh, udahlah, saya buang saja, saya ganti lagi yang lain. Kalau yang terjadi seperti itu, ya teman-teman tidak akan maksimal perawatannya. Hanya mencoba terus. Nah, padahal reaksi-reaksi semacam itu bisa jadi sebenarnya reaksi yang cocok yang teman-teman gunakan skincare-nya. Nah, reaksi pengelupasan, reaksi pengangkatan sel kulit mati itu reaksi yang wajar terjadi selama teman-teman menggunakan sebuah produk yang memang tujuannya adalah untuk pengangkatan sel kulit mati. Ketika sel kulit mati teman-teman terangkat, pori-pori menjadi lebih bersih, aliran darah menjadi lebih lancar di permukaan kulit kita, ya insya Allah hasil perawatan itu juga akan menjadi maksimal. Wajah jadi lebih bersih, lebih cerah, flek ikut menipis, jerawat nanti juga akan berkurang. Itu adalah proses yang wajar terjadi. Kecuali jika teman-teman sudah melakukan perawatan itu berbulan-bulan, misalnya reaksi jerawatnya justru semakin banyak, justru semakin meradang. Nah, itu yang teman-teman harus waspadai. Konsultasikan kembali kepada dokter, konsultasikan kembali kepada beauty konsultan. Kira-kira cocok tidak produk yang saya gunakan? Nah, tapi juga jangan buru-buru marah. Dengarkan dulu penjelasannya, dengarkan dulu nasihatnya. Apakah juga teman-teman sudah memakai produknya dengan baik dan benar belum? Apakah juga pantangan ataukah pemicu dari flek hitam itu semakin berat atau jerawat semakin berat sudah dihindari atau belum? Nah, itu banyak sekali faktor yang
mempengaruhi keberhasilan sebuah perawatan. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan produk awal setelah 1 bulan lebih menimbulkan efek yang tak kunjung membaik, konsultasikan. Nah, ceritakan apa yang teman-teman rasakan, teman-teman alami. Seperti halnya kami di klinik, biasanya 2 minggu sekali melakukan konsultasi ulang, kira-kira perkembangannya seperti apa. Nah, nanti kalau masih ada reaksi kurang menyenangkan di 2 minggu awal, ya sabar dulu karena itu masih reaksi purging. Nah, lalu konsultasi selanjutnya di minggu keempat, kalau masih demikian terjadi keluhan-keluhan yang tidak menyenangkan, ya nanti bisa dievaluasi kembali apakah produknya bisa kita ganti atau diberikan resep ulang supaya hasilnya bisa lebih pas, lebih cocok pada kulit dari konsumen atau pasien. Jadi dokter atau beauty konsultan bukanlah seorang peramal yang bisa memprediksi bahwa hasil dari si A, si B, si C itu akan sama. Bisa jadi si A, si B mendapatkan hasil yang baik, tapi si C dengan produk yang sama belum tentu memberikan hasil yang sebaik si A sama si B. Namun, nah ini ada pengecualian bahwa dokter itu memiliki pengetahuan atau dibekali pengetahuan bertujuan untuk bisa memberikan resep yang baik dan benar kepada konsumen. Nah, jadi dia memprediksi, memprediksi dengan pemeriksaan, dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-teman semua. Nah, jadi untuk meminimalisir keluhan dalam pemakaian produk, dokter akan memberikan resep yang sesuai dengan pemeriksaan dan sesuai dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh konsumen, sehingga diharapkan bisa dapat produk yang pas. Pun kalau ada yang masih kurang pas, ya konsultasikan kembali. Nah, konsultasikan kembali. Jangan sungkan-sungkan. Nah, jangan sungkan-sungkan. Bukan sebaliknya, malah justru curhat di sosial media, bilang A, bilang B, bahwa setelah pakai produk ini jadi begini, setelah produk ini jadi begitu. Ya jangan. Ya insya Allah kalau seperti itu, ya kita tidak bisa membantu, kita tidak bisa memberikan solusi. Tapi kalau teman-teman memberikan masukan kepada kami setelah pemakaian sebulan seperti ini, hasilnya seperti ini, kita bisa melakukan evaluasi kembali. Kira-kira apa rencana ke depan yang bisa diberikan untuk konsumen tersebut supaya hasilnya bisa lebih baik lagi. Namun kalau teman-teman tidak merasa yakin dengan sebulan perawatan yang telah dijalani, jangan sungkan-sungkan juga untuk berkonsultasi dengan dokter lain, berkonsultasi dengan klinik terdekat dengan teman-teman di rumah. Bahwa kami di sini lebih untuk membantu konsultasi bagi yang mungkin jauh tidak bisa pergi ke dokter, yang mungkin di tempat teman-teman tidak ada fasilitas klinik kecantikan. Tapi kalau ada dokter atau klinik kecantikan atau dokter kulit di sekitar teman-teman, lebih baik teman-teman datang langsung periksa ke sana. Itu lebih kami anjurkan, gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada keluhan apapun dan teman-teman memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan ke dokter, kunjungi dokter terdekat dari teman-teman. Kalau tidak ada dan teman-teman merasa kami bisa membantu, kami akan senang sekali bisa membantu melayani teman-teman semua. Tapi ingat, dalam menjalani perawatan itu butuh proses, tidak bisa instan. Gitu ya teman-teman ya. Yang kami sering alami adalah pasien-pasien yang hasilnya kurang maksimal, kadang-kadang mohon maaf barangkali sering ganti-ganti, sering baru perawatan sebulan sudah tidak konsultasi lagi, sudah tidak periksa lagi. Akhirnya nanti 4 bulan 5 bulan kemudian datang lagi, dok saya begini saya begitu. Nah tapi ya itu tadi, lompat-lompat perawatannya ganti-ganti, jadi kita sulit untuk mengontrol. Itu adalah sedikit gambaran tentang reaksi atau proses yang teman-teman biasa alami selama menjalani perawatan awal. Nah, jadi ketika ada reaksi-reaksi purging semacam itu, jangan buru-buru panik, jangan buru-buru menjudge bahwa perawatan yang teman-teman jalani ini tidak baik, tidak cocok. Jangan ya teman-teman ya, bersabar dan bersabar. Kita sering kali kok mendapatkan testimoni, mendapatkan feedback positif
Ketika awal-awal panik, takut, tapi setelah 4 minggu tenang, cerah, ceria gitu ya. Berterima kasih karena wajahnya sudah semakin baik, semakin sehat. Kita sering sekali seperti itu, alhamdulillah. Jadi wajar, memang panik itu wajar, tapi ketika teman-teman bisa mengontrol rasa panik, rasa takut itu, insya Allah akan memberikan hasil yang baik di masa yang akan datang. Dan perawatan itu saya tekankan tidak permanen, ya teman-teman ya, tidak permanen. Perawatan itu apa? Perawatan itu supaya wajah atau tubuh kita menjadi lebih terawat. Ketika teman-teman menghentikan perawatan, mungkin flek hitamnya muncul lagi, jerawatnya bisa muncul lagi, atau wajahnya jadi lebih kusam. Ya tentu saja itu sangat memungkinkan. Karena namanya dirawat dan tidak dirawat, ya tentu akan berbeda ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang wah nggak pakai lagi, jadi kusam lagi, jadi flek hitam lagi. Ya gimana ya, namanya tidak dirawat dan sering kena panas matahari misalnya, pola makannya tidak dijaga, makanan-makanan yang memicu jerawat dikonsumsi, ada stres, banyak pekerjaan, ya tentu saja fleknya atau jerawatnya bisa muncul lagi. Nah itu tadi sekelumit informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan informasi seputar purging, breakout, dan seputar skincare yang saya sampaikan tadi dapat lebih memantapkan teman-teman dalam menjalani perawatan. Intinya perawatan adalah menjalani proses, jangan banyak protes, nikmati perubahan-perubahan step by step dengan sabar dan telaten. Insya Allah memberikan hasil maksimal perawatan untuk teman-teman semua di rumah. Dengan perawatan yang baik dan benar akan menghasilkan hasil perawatan yang baik juga. Nah, sekian dari saya, Dr. Wahid Asmara. Saya doakan hasil perawatan teman-teman semua di rumah baik, teman-teman semua tetap sehat dan bersemangat bersama DLW Skincare Indonesia. Salam sehat dan cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.